makna visi yang saya mau bagikan. Yang pertama, visi akan selalu melewati banyak harga yang perlu dibayar. Visi besar, harganya pun besar. Visi kecil, harganya pun kecil. Tidak ada visi yang gak perlu bayar harga, perlu susah. Dalam dunia bisnis ada kaidah, high risk, high return. Resiko tinggi, keuntungan besar. Resiko rendah, keuntungan pun kecil. Jadi semakin besar tantangan, semakin besar kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu sedih terhadap goncangan-goncangan yang menimpa hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam karir, dalam persahabatan, relationship, ataupun dalam kondisi seperti ini mencekam karena COVID-19. Ketahui, semakin besar goncangan, semakin besar kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus menyadari bahwa masalah yang dihadapi dalam pelayanan, tantangan yang dihadapinya tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Visi Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus, hal yang sama. Justru orang yang punya visi menyemangati untuk terus berjuang, karena vision keeps you going. Visi membuat Anda tidak pernah berhenti berjuang. Visi pernah berhenti untuk meraih janji Tuhan, menggenapinya. Tapi orang yang punya visi, dia mudah menyerah. Orang yang punya visi, dia akan berhenti di tengah jalan. Ingat, tidak ada peninggian tanpa direndahkan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Semakin orang menutup pintu, semakin dia akan membuka pintu. Semakin orang menutup jalan, semakin dia membuka jalan yang baru bagi kita. Jadi kita tidak usah sedih hati, tidak usah kepahitan sama orang-orang yang nutup pintu, sama orang-orang merendahkan. Jadi penting di sini untuk kita mau bayar harga supaya besarnya visi itu jadi kenyataan. Ketika Anda bekerja, milikilah visi daripada sekedar kita terima gaji, supaya kita bisa mampu bekerja extra mile. Kalau kita bekerja tidak punya visi, maka kita nggak mau kerja extra mile. Ngapain gue kerja lebih giat lagi? Pemimpin gue gaji kecil, ngapain gue extra work? Ngapain gue overtime? Justru salah. Kalau Anda tuh bekerja punya visi, Anda akan melakukan firman Tuhan. Ketika orang mengajak kamu berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Artinya kalau kamu digaji 5 juta, bekerja seperti Anda digaji 10 juta. Jadi kerja extra mile, do lebih the best. Ketika pemimpinmu lihat bahwa kau kerja extra mile, mengerjakan lebih daripada yang diminta, maka dia akan dengan senang hati memberikan gaji tambahan, memberikan bonus. Seandainya pemimpinmu gak berikan bonus, jangan khawatir. Orang-orang di sekitarmu akan lihat kalau kamu kerja bagus, pasti kamu akan diminta untuk bekerja di perusahaannya. Saat Anda single, miliki visi lebih dari sekedar mempercantik diri, supaya Anda bisa bangun inner beauty, kecantikan batin, karakter. Buat apa kita cantik tapi sombong? Buat apa kita ganteng tapi korupsi? Saat kita diberkati bisa sekolah tinggi, miliki visi lebih daripada sekedar sukses, supaya kita bisa jadi saluran berkat. When there is no vision, people perish. Where there is vision, there is always provision. Ketika ada visi, pasti ada penyediaan. Jadi gak usah takut dengan penyediaan. Pasti dia akan siapkan. Ketika tangan pengharapan ini berjalan, menolong program-program yang sudah ada, yaitu memberi pendidikan buat anak-anak di pedalaman, memberikan makan bergizi, memberikan pemberdayaan buat masyarakat, bahkan juga memberikan kesehatan. Program ini aja udah memakan biaya yang cukup besar setiap bulannya. Begitu masuk COVID-19 ini membuat kami gak bisa tinggal diam melihat orang-orang yang gak bisa makan, gak bisa punya tempat tinggal, kehilangan pekerjaan. Dan kemudian Tuhan tunjukkan untuk katakan bantu mereka. Kita mulai memberikan sembako kepada orang-orang yang kehilangan income, memberikan dana tunai buat mereka yang kehilangan pekerjaan, memberikan makan siap saja buat mereka yang homeless. Sampai bagian keuangan ketika kita jalan beberapa kali berkata, kalau ini teruskan Pak, dana yayasan sisa 2 minggu lagi, gimana kita bisa bayar karyawan dan sebagainya. Saya bilang ini visi dari Tuhan untuk peduli kepada sesama. Tentu ini semua gak lepas dari support dan dukungan orang baik seperti Anda. Tapi kalau kami tidak pernah mau melangkah sebagai pengelolanya, gak mungkin Tuhan mempercayakan harta Bapak Ibu atau berkat Bapak Ibu kepada orang-orang yang membutuhkan.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.